tepung maizena, dan telur. Cara pembuatan: kulit lele dipotong-potong, potong dengan ukuran yang sama. Lakukan dengan hati-hati. Cuci bersih kulit lele, tiriskan sampai tidak ada air, kemudian beri cuka atau jeruk nipis. Ini berguna untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Diamkan sebentar. Potongan lele dicampur dengan bumbu. Campurkan lele dengan kocokan telur. Setelah merata, lalu lumuri dengan campuran tepung dan usahakan tercampur rata pada kedua sisi. Tepung yang digunakan adalah tepung beras dicampur dengan maizena serta tepung tapioka. Setelah itu baru digoreng. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Untuk mendapatkan hasil yang crispy, lele digoreng dengan api kecil hingga 2-3 kali penggorengan. Mengapa kok penggorengannya sampai 2 hingga 3 kali? Supaya crispy. Karena membuat keripik lele itu tidak mudah, tidak seperti membuat keripik biasa. Jadi membuat keripiknya itu harus 2-3 kali penggorengan. Kemasan dari keripik kulit lele yaitu dengan menggunakan mika seperti ini. Dari hasil pengolahan ikan lele ini, UKM Hansa Food telah mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya adalah juara 1 tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Lomba UKM Pengolahan Ikan tahun 2009. Penghargaan Adibakti Mina Bahari di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2009 sebagai juara 1 Lomba UKM Pengolahan Ikan tingkat nasional, serta finalis 1 Lomba Inovasi Hasil Kelautan. Pemasaran produk-produk Hansa Food itu sudah meluas karena kami menggunakan model keagenan, yaitu per kota, per provinsi itu 1 agen. Jika kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Semarang, Kalimantan, provinsi-provinsi yang luas seperti itu kami tidak menutup kemungkinan membuka keagenan lebih dari 2. Bedeng merupakan ikan yang mengandung gizi cukup tinggi dan tentunya menyehatkan. Nah, di Semin, daerah Gunung Kidul terdapat UKM Mino Mandiri Jaya yang mampu mengolah bandeng presto duri lunak hingga mencapai 2-3 kuintal perharinya.
masukkan daun pisang sebagai alas ikan bandeng dalam rak. Selain menjaga keindahan ikan bandeng, juga memudahkan dalam proses penggaraman. Untuk menjaga keawetan dan menambah cita rasa bandeng, lakukan penggaraman pada bandeng sampai merata. Untuk penggaraman bandeng, gunakan garam yang mengandung yodium. Tahap akhir adalah proses pemasakan. Bumbu yang diperlukan dalam proses pemasakan yaitu daun jeruk, daun serai, dan bawang putih. Pemanasan dilakukan secara manual menggunakan panci selama 8 jam agar duri menjadi lunak. Bandeng presto duri lunak Mina Mandiri Jaya ini dapat bertahan selama 2 hari tanpa pengawetan. Di Mina Mandiri Jaya, pemanasan dilakukan secara manual menggunakan panci berbahan bakar kayu bakar. Karena itu, pemanasan dilakukan selama 8 jam agar dihasilkan duri bandeng yang lunak. Untuk pengukusan atau pemanasan ini sekitar 8 jam biar bisa bandengnya bisa lunak. Sistem pemasaran bandeng presto duri lunak Mina Mandiri Jaya dilakukan dengan cara menjualnya ke pasar-pasar tradisional. Untuk ukuran 5 ons, bandeng dihargai Rp8.000, sedangkan bandeng dengan berat setengah kilogram dijual dengan harga Rp9.000. Selain menjual bandeng jenis presto, UKM Mina Mandiri Jaya juga menyediakan bandeng jenis pepes di daerah Gunung Kidul. Pemirsa, dendeng biasanya berbahan dasar daging. Namun masyarakat di Gunung Kidul berhasil mengolah ikan lele menjadi dendeng ikan yang siap menggoyang lidah Anda. Dendeng merupakan hasil pengolahan dan pengawetan dengan cara pengeringan serta penambahan bumbu-bumbu tertentu sehingga mempunyai rasa yang khas dengan tekstur yang empuk. Ibu Siti Toyibah yang tergabung dalam kelompok Guyup Rukun Dusun Gedat Banyusoco Playen Gunung Kidul ini mulai memproduksi dendeng ikan lele di akhir tahun 2009. Untuk cara pembuatan dendeng adalah kita mengambil ikan konsumsi yang 1 kilo berisi 7 ataupun 8. Itu kita bersihkan, setelah itu kita filet, kita ambil durinya. Pertama, sayat ikan bagi menjadi 2 bagian. Untuk pembuatan dendeng, cara mengirisnya adalah dari atas itu kita bikin seperti butterfly, yaitu dari atas, dari sirip samping kanan dan samping kiri, biar nanti yang di perutnya itu tidak putus, jadi nanti membentuk butterfly. Bersihkan ikan, sisihkan bagian kepala dan isi perutnya. Dalam memfilet ikan, gunakan pisau yang tajam agar hasil yang didapatkan bagus dan lebih halus. Dengan pemfiletan yang benar, maka daging yang didapatkan akan bagus dan tetap utuh. Sisihkan duri ikan, lalu cuci sampai benar-benar bersih di bawah air yang mengalir. Bersihkan sisi-sisinya hingga tidak ada darah serta kotoran yang menempel. Setelah itu direndam
Terus setelah direndam 1 malam, nanti paginya kita jemur. Terus penjemurannya adalah 3 sampai 4 hari. Setelah itu baru dikemas. Lumuri daging dengan bumbu yang sudah dihaluskan secara merata. Celupkan satu persatu agar bumbu tercampur. Bila telah merata, rendam daging selama 1 malam. Biarkan bumbu meresap. Setelah 1 malam, jemur daging selama 3 sampai 4 hari. Setelah 1 hari, daging dibalik agar cepat kering. Rentan waktu 3 sampai 4 hari diperlukan agar daging benar-benar kering dan mendapatkan kualitas yang baik. Ini adalah dendeng lele yang sudah direndam 1 malam, dan ini adalah penjemuran. Penjemuran ini dilakukan adalah dari 3 hari sampai 4 hari, nanti sampai kering. Setelah 1 hari nanti dibalik supaya yang ini, yang separuhnya ini bisa kering, kayak gitu. Ini adalah hasil dendeng yang sudah siap dikemas. Ini adalah sudah 4 hari. 4 hari dan ini sudah kering dan siap dikemas. Setelah kering, ikan dikemas dan disimpan di tempat penyimpanan yang aman. Jika ingin dikonsumsi, dendeng ikan dapat dimasak atau digoreng sewaktu-waktu bila diperlukan. Pembuatan dendeng ikan oleh Ibu Siti Thoyibah untuk 1 kali produksi bisa menghabiskan sebanyak 50 kg ikan lele. Hasil olahan dendeng sendiri dapat menghasilkan 2 produk, yaitu dendeng lele dan crispy tulang lele. Untuk sistem pemasaran, penjualan dendeng telah merambah di wilayah lokal maupun interlokal yang meliputi wilayah luar Pulau Jawa. Biasanya dendeng lele produksi Ibu Siti Thoyibah ini dihargai 100.000 per kilonya. Sedangkan untuk 1 ons dendeng dijual dengan harga Rp6.000. Membicarakan mengenai masakan ikan lele tentu tidak ada habisnya. Nah, ada satu lagi variasi dari ikan lele, yaitu berupa lele crispy. Seperti apakah proses dari pembuatan lele crispy? Ini dia liputannya untuk Anda. Lele crispy adalah hasil olahan makanan dengan cara digoreng. Cita rasa crispy didapat dari
lele tadi adalah 2 kali. Yang pertama yaitu digoreng itu setengah matang. Nanti kita diamkan 1 malam ataupun 2 malam. Setelah itu kita goreng lagi biar renyah gitu. Rp60.000. Ini segini tidak